Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi berjumpa dengan saya Lutfi Villa dalam acara Kupas Tuntas Para Psikologi bersama Kang Mas Rukan. Pada tema kali ini kita akan membahas sesuatu yang masih menjadi kontroversi di masyarakat. Pada zaman modern ini, masyarakat ada yang menganggap jimat sebagai sesuatu yang pro dan ada yang menganggapnya sebagai kontra. Lantas, bagaimanakah sikap kita seharusnya dalam menanggapi kontroversi ini? Baik, langsung saja kita panggil narasumber kita, yaitu Kang Mas Rukan. Baik. Ya, selamat pagi Kang Mas. Selamat pagi. Iya, Kang Mas Rukan, hari ini kita akan membahas dengan tema jimat dan benda-benda bertuah ya Kang. Oke. Nah, di kalangan masyarakat itu ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang menganggapnya itu adalah sesuatu yang memang berfungsi seperti itu, ada yang menganggapnya sebagai musyrik. Nah, saya mau tanya dulu, apa arti dari jimat itu sendiri, Kang? Ya, jimat bisa diartikan oleh masyarakat kita adalah sebuah pegangan atau sarana yang sarana itu memiliki kekuatan terhadap penggunanya. Atau benda itu ada kekuatan dan siapa yang memilikinya akan berefek kekuatan itu terhadap penggunanya atau pemiliknya. Seperti itu. Oh, jadi berarti setiap barang yang mempunyai kegunaan tersendiri itu bisa dianggap sebagai jimat begitu, Kang? Bagi yang meyakini. Jadi bagi yang meyakini bagi saja. yang meyakini saja. Bagi orang yang tidak meyakini maka itu tidak ada dampaknya. Oh begitu, Kang. Terus bedanya antara jimat dan benda-benda bertuah, yang dimaksud benda-benda bertuah itu yang bagaimana, Kang? Sama, bedanya adalah dari persepsi saja. Jadi hanya persepsi, jimat juga dimasukkan benda bertuah bagi yang meyakini dan yang memilikinya. Benda bertuah juga sama, yaitu benda-benda yang dianggap itu memiliki sebuah kekuatan dan kekuatan itu berdampak manfaat terhadap pemiliknya. Begitu. Jadi ada jimat dan benda bertuah itu hampir sama begitu ya, Kang? Iya. Lantas apa saja sih, Kang, macam-macam dari jimat itu, Kang? Ya, banyak sekali macam-macamnya. Banyak sekali. Setiap daerah memiliki ragam jimat tersendiri. Tergantung daerahnya ada ciri-cirinya begitu, Kang? Ya, ada tergantung daerahnya. Ada yang batu akik, ada yang mungkin kain dikasih tulisan, dibungkus. Ada juga yang mungkin kayu tertentu, kayu bertuah begitu, stiki dan macam-macam, dewan daru. Ada juga patung-patung seperti ini bagi orang-orang tertentu dan memang sudah bagi mereka ada keyakinan ini ada berkahnya, ini juga bisa jadi jimat. Oh, ini berarti bisa dijadikan sebuah jimat bagi yang meyakini dan juga pemilik itu dikatakan ini ada kekuatannya. Mungkin sudah didoakan, sudah diritualkan, semacam itu. Oh iya. Berarti jenis-jenis jimat banyak sekali ya, Kang. Terus bedanya antara aki dengan patung, misalkan ada yang itu kan menyembah patung seperti itu. Apa itu bisa dikatakan jimat, Kang? Kalau dia menyembah berarti menuhankan. Oh, berarti beda. Beda. Tapi kalau dia mengatakan bahwa ini ada berkahnya, makanya ini juga sangat kembali ke pribadi masing-masing. Karena ini menguji keimanan. Jika dia yakin bahwa benda itu adalah sangat sakral dan diyakininya dengan cara semacam disembah, maka ini jadi musyrik kan? Iya, jadi, berarti kalau disembah itu musyrik gitu ya, ya, karena kan? dia menyembah itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia hanya meyakini bahwa seluruh alam ini sama, cuman benda ini diberi kekuatan oleh Tuhan karena sudah didoakan oleh orang sakti, sudah didoakan oleh ustadz atau paranormal atau para psikologi, diberikan Tuhan sebuah kekuatan, maka ini tidak masalah. Oh, itu tidak jadi masalah selama tidak menyembah begitu. Betul, ya, Kang? tidak masalah juga asal dia meyakininya ini juga berkat dari Tuhan, cuman melalui orang pintar. Itu nggak apa-apa. Oh iya. Lantas berarti hukumnya dalam Islam itu bagaimana, Kang? Ya, tadi jimat bisa mubah, bisa haram, bisa sunnah. Bisa sunnah juga ya? Tergantung. Contoh Rasulullah lah ya. Zaman Rasulullah, jubah Rasulullah sebagai rebutan. Oh iya. Bisa jadi sunnah karena niatnya menghormati Rasulullah. Rebutan jubah, misalkan cincin, tongkatnya Nabi Musa, cincinnya Nabi Sulaiman, itu kan juga jimat itu. Sesuatu yang punya kekuatan kan? Begitu ya, kan? Bagi yang mengimani itu sebuah kekuatan dari Allah nggak masalah. Tapi kalau inilah kekuatan yang sesungguhnya tiada Tuhan, itu yang haram, tidak boleh. Kalau dia meyakini memang ini ada berkahnya yang bisa diambil hanya sebagai penghormatan, tidak masalah. Atau datang ke kiai minta jimat,
dibuatkanlah raja atau ajimat dan dikasih dengan keyakinan memang ini adalah anugerah dari Allah, maka tidak apa-apa. Iya. Jadi tergantung imannya dan arahnya kemana, kepercayaannya juga ya Ikang tadi. Baik. Nah, misalkan jimat itu antara jimat ini bisa sebuah jimat atau kita harus membuatnya dulu seperti itu Kang? Ada yang itu dari alam, iya. Ada yang memang dibuat oleh seseorang ahli atau pakar. Misalkan yang dari alam itu Kang bagaimana? Contoh batu aki. Batu aki itu kan memang dari alam seperti itu dan disampaikan kalau itu ada manfaatnya. Selain keindahan bentuknya, juga menurut pakar-pakar tertentu batu aki itu selain indah dia memiliki kekuatan ya, tertentu. Ada yang misalkan untuk termasuk kecintaan seperti itu? Iya, kepercintaan. Ada yang untuk kesehatan itu beda-beda ya kan? Iya, itu tergantung tadi kupas-kupas yang disampaikan. Berarti itu ada yang dari alam ya, seperti kan? itu. Air misalkan juga bisa, air tertentu, air zam-zam. Orang Islam kan menghormati air zam-zam. Itu juga jimat bagi orang yang meyakini. Iya, betul. Diminumlah air itu sampai sembuh. Itu iya, juga sama. Jadi termasuk ya kan? Iya, kalau orang bilang jimat haram, nanti dulu ini sudut pandang yang mana? Sudut pandangnya beda-beda. Kalau dia mengimani zam-zam karena itu ketuhan, Tuhan nggak boleh. Tapi kalau itu ciptaan Tuhan boleh. Itu baru boleh begitu ya kan? Gitu. Sama kan itu kita lihat tuh, ya kan kalau ke Mekah yang dibawa apa? Air zam-zam pasti itu kan. Diminum katanya membuat berkah, rezeki dan lain sebagainya. Itu boleh memang yang diyakini itu berkah dari Allah, dari Tuhan. Sama benda juga sama. Itu misalkan tadi yang dari alam yaitu batu aki batu aki, air. Batu aki, air, zam-zam tadi daun, kayu, daun apa kan itu misalnya? Macam-macam. Ada daun sirih, kelor, ya kan, terus kayu stigi, kayu dewandaru, ya kan. Kalau yang buatan, yang buatan contohnya kan? Bisa semacam dibuatkan sebuah kertas, dituliskan asma-asma tertentu. Itu asma tertentu itu dari seorang yang sakti. Ya itu ada kan? ilmunya. Ada ilmunya. Ada ilmu cara membuat raja, cara membuat azimat. Ada ilmunya. Gitu, ada ilmunya. Berarti antara yang buatan dengan yang alami itu bagus yang mana Kang kalau jimat? Sama bagusnya tergantung ya, kemantapan hati. Tergantung kemantapan diri sendiri. Sama bagusnya, karena sama-sama juga milik Allah kan. Buatan pun juga itu bahannya milik Tuhan kan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bedanya cuman kalau buatan ini kan diproses oleh seseorang yang berilmu. Yang berilmu dihantarkanlah doa itu dan dihantarkanlah kekuatan. Begitu jadi ya. Seperti itu. Nah berarti semua benda itu bisa dijadikan jimat ya kan? Bisa semua juga. Hal, ruangan, tempat, tanah, patung, ya semacam ini bisa semuanya bisa. Ini berarti bisa kan? Bisa ini itu pohon semua. Misalkan saya punya kertas itu bisa jadi jimat begitu kan? Bisa. Tergantung siapa yang buat. Begitu. Kalau orang berilmu apapun bisa jadi. Bisa jadi. Berarti bisa dibuat dan bisa alami ya Kang? Betul. Misalkan saya punya suatu barang yang ingin saya jadikan jimat, itu saya datang ke paranormal itu nanti akan dijadikan sebuah jimat seperti itu atau nanti dari paranormalnya misalkan menawarkan malah seperti itu bagaimana? Tergantung paranormalnya. Begitu ya. Ada yang memang dari paranormal itu sudah punya, ada yang dari klien didoakan pun bisa. Berarti jimatnya untuk saya pengen seperti apa begitu kan? Iya, tergantung permintaan. Itu juga bisa. Ya, biasanya kalau Kang Masrur kan pernah sendiri tidak menangani klien yang meminta dibuatkan jimat seperti itu? Sangat banyak sekali. Sudah sangat banyak. Sangat ya, banyak. Dan itu saya layani karena memang tergantung tadi keimanan dia. Kalau dia imannya salah, saya sadarkan dulu bahwa jimat ini berkahnya di doanya, kekuatannya dan semuanya milik Allah. Bukan saya yang sakti, bukan jimatnya yang sakti, tapi itu karena dianugerahi oleh Tuhan. Cara membuat jimat tadi ya. Misalkan ada benda yang bisa kita jadikan jimat. Misalkan saya tadi sudah mencontohkan kalau saya punya kertas nih Kang. Nah, di sini ada kertas. Tolong saya minta diberikan satu contoh begitu Kang untuk membuat jimat. Jadi jimat tadi macam-macam ya. Ada patung, termasuk ini ada batu juga. Oh, ada batu juga ya juga Kang. bisa dibuat jimat. Betul ya.
Ada yang kecil, ada yang besar, mustika, batu mustika. Ini juga apa saja ini sebagai banyak pegangan ya. Ini juga bisa jadi jimat. Ini batu itu kecubung. apa itu, Kang? Batu kecubung ini. Batu kecubung, warnanya ungu ya, pengasihan, Kang? Untuk pengasihan. Ya, ini jimat, bisa juga di batu akik untuk pagar diri, macam-macam sekali ya. Banyak manfaatnya ya, Kang, beda-beda. Tergantung apa doa yang ditanamkan atau memang dari mitos yang sudah ada begitu. Karena seluruh alam ini kan mengandung energi ya, kekuatan. Iya, benar. Ini yang disebut alamiah tadi. Iya, yang alamiah asli. Batu ya, dari alam. Kalau kita percayai itu ada berkahnya, ya ada manfaatnya. Nah, Iya. kalau yang buatan itu yang yang buatan, kertas, ayo misalkan contoh, Kang. Misalkan bagaimana? banyak ragam gitu. Bisa Iya. saja, ini hanya kita contoh saja kertas. Iya. Bisa saja kulit harimau. Kulit apa itu, Kang, yang biasa sering dipakai? Kulit harimau. Kulit kijang bisa, kulit Kang? kijang, kulit kambing, semua kulit bisa. Asal Iya. yang itu sudah dikeringkan ya. Harus kering ya, Sudah Kang? kering dulu, dikeringkan. Kulit harimau, kantong macan dan macam-macam. Termasuk kertas. Iya. Apapun bisa jimat. Contoh aja. Jadi Misalkan- bisa kita tulis semacam asma begitu. Jadi Iya. nah, semacam ini pun jadi jimat. Ya, ini disebut raja. Kita Namanya meraja. apa itu, Kang? Kita raja. Raja itu asma yang dituliskan dengan huruf-huruf tertentu Iya. yang ada ilmunya. Ini butuh belajar lama. Belajar lama. Saya pun ya? melatih untuk Iya. kalau ada yang mau belajar pun saya bisa gitu ngajarin. Jadi ada ilmu cara membuat raja atau azimat. Azimat. Salah satu contoh asma atau membuat jimat ini seperti ini. Cuman cara membuatnya gimana, prosesnya Iya, panjang begitu, begitu. Kang. Tidak semudah kita tulisin, hanya salah satu contoh menulis. Dilipat ya kan. Setelah dilipat nanti dikecilkan dan dikasihkan kepada orang yang membutuhkan. Membutuhkannya Ya, pak kecil beginian sampai kecil. Nah, tapi cara membuat azimat tidak semudah ini. Iya, ada Artinya langkahnya ada ya, ritual-ritual Iya. sebelum membuat azimat, menulisnya. ya. Seperti ini kan ditaruh kertas apa Iya, kain pemirsa. boleh taruh di dompet begitu dan sebagainya. Iya. Nanti cara ritualnya gimana? Nah, Iya, nanti ada. saya mau tanya-tanya lebih jauh itu, Kang. Baik, Nanti, ya. betul. Nah, boleh saya pegang, Kang? Boleh? Iya. Nah, oke. Nah, pemirsa, ini salah satu contoh azimat yang telah dibuat oleh Kang Mas Rukan. Ya. Ingin tahu bagaimana cara membuatnya? Ya. Sebelumnya saya mau tanya kepada Kang Mas Rukan. Ya. Nah, tadi kan tidak hanya sembarang orang ya, Kang, yang dapat Ya. membuat azimat. Betul. Adakah perlu ritual-ritual khusus begitu, Kang, untuk membuat Ya, azimat? tentunya orang yang diizinkan membuat azimat adalah mereka yang pakar, kiai, ustadz, Iya. paranormal yang memang punya bidang itu, atau para psikolog yang mempunyai keahlian itu. Iya, benar. Nah, cara membuatnya juga tidak sembarangan karena ini harus punya ilmu cara membuat azimat atau Iya, ada ilmunya raja, ya, ada Kang. ilmunya. Dia harus puasa dulu, Bisa tirakat dijelaskan dulu. itu, Kang, proses yang usahanya Ya, dia untuk tirakat biasanya yang pertama dia puasa dulu. itu? Puasa tirakat. dulu. Kalau tidak puasa ya wirid dikir dulu. Kalau Setelah puasa itu sekitar berapa lama itu, Kang? tergantung gurunya, tergantung Oh, ilmu tergantung macam-macam. ilmunya ya, Ada yang Kang, 41 hari, Lama ya, Kang. ada yang 7 hari, 3 hari, ada yang 100 hari. Kalau sudah dapat ilmu ini, Iya. dia baru boleh menulis jimat Iya, atau betul. raja atau membuat jimat. Membuat jimat. Cara membuatnya biasanya dari wirid lama, berdoa, zikir, dan dia harus dalam kondisi bersih. Apakah itu perlu seperti meditasi begitu, Kang? Ya, bagi orang yang ahli zikir tidak meditasi, Tidak tapi meditasi. zikir, wirid ya. Oh, Jadi iya. dia wirid, berdoa dulu dalam kondisi bersih. Setelah bersih, diniatkan jimat raja ini untuk siapa, Iya. baru ditulis dalam kondisi bersih juga. Kadang sampai harus tahan nafas. Harus tahan nafas Ya, Kang? menggetarkan kekuatan itu di saat nulis itu tahan nafas sampai lama, terus baru dibuat dan didoakan. Iya. Ini proses singkatnya, tapi Proses yang singkatnya. Kalau menjalani proses itu panjang. panjangnya, Kang, Iya, harus dari mulai puasa, puasa, wirid, wirid, zikir, zikir. menyiapkan bahan, Iya. tahan nafas, jam-jam tertentu. Harus ada jam-jamnya ya, waktu-waktu Kang? tertentu, mau siang atau malam, Iya. jamnya gimana, harinya bagaimana, terus Perlu untuk siapa. ilmu yang panjang juga Betul, ya, Kang? tidak mudah membuat ajimat Iya. itu. Misalkan saya pernah melihat itu di TV atau di kehidupan nyata, saya juga pernah mendengarkan. Seseorang itu pergi ke tempat yang bertuah seperti itu, misalkan Ya. di gua atau di mana untuk menemukan suatu barang yang bertuah seperti itu. Apakah itu bisa dinamakan mendapatkan jimat secara langsung? Kang? Betul, itu yang dari
dari alam atau dari tinggalan zaman dahulu. Terkadang ada orang-orang yang sakti zaman dulu meninggalkan benda-benda di situ. Misalkan ke tempat keramat, itu ada pohon yang sakral diambil buat jimat, bisa seperti itu. Atau di situ ada pusaka, ada keris ditarik, mungkin dulu tinggalannya para pejuang zaman dulu atau para orang sakti yang ditaruh di situ, ditarik diambil jadikan jimat, bisa. Atau air berkat di situ, semacam air zam-zam di Mekah diambil, itu sama aja kan? Sama aja, dari air zam-zam juga bisa. Terus ke Karimun Jawa ada kayu stiki, Dewan Daru, diambil sana dibawa pulang sebagai jimat pegangan, bisa juga. Berarti jimat itu tidak digunakan hanya masyarakat kita ya Kang? Dari zaman dulu juga pernah ya Kang? Sudah, itu sudah mulai orang lahir dan paham tentang kebutuhan, mereka meyakini ada bukan hanya Tuhan tapi benda-benda juga yang diciptakan Tuhan yang ada manfaatnya atau ada kekuatannya. Begitu. Nah, perkembangan jimat sendiri dari zaman dulu sampai sekarang itu ada perubahan apa tidak Kang? Kalau konsep tidak ada, perubahannya hanya di bentuk dan cara mendapatkan. Konsepnya kan sama, meyakini bahwa benda ini ada sebuah kekuatan yang bisa dimanfaatkan. Cuman zaman dulu sama sekarang beda-beda. Kalau zaman dulu orang pakai jimat dikalungkan itu nggak malu. Jadi kelihatan kalungnya gede. Ini jimat dari kiai saya, dari guru saya. Dipamerkan begitu ya Kang malah. Contoh si Pitung. Betul. Si Pitung pakai kalung, sini kan kelihatan. Itu zaman dulu nggak apa-apa karena memang familiar. Sekarang orang malu. Jadi jimatnya akhirnya juga mulai bergeser ke modern, patung, terus cincin, batu akik tadi, buat cincin, buat kalung yang indah, tapi itu juga pegangan, sarana, gelang. Bentuknya saja yang beda, tapi kekuatannya, energinya, keyakinannya, kemantapannya, konsepnya tetap sama ya Kang. Nah, misalkan saya mempunyai jimat itu ada perawatan khususnya apa tidak Kang? Tertentu, ada orang-orang yang memang benda-benda itu harus dirawat. Begitu. Tapi ada yang memang tidak perlu dirawat. Gitu. Tergantung bendanya. Misalkan bagaimana? Keris. Keris itu kan dirawat. Perlu dirawat ya. Dirawat baik secara fisik maupun secara penghormatan. Karena kalau tidak dirawat dia berkarat. Seperti memandikan keris itu ya Kang? Malam keris, apa itu kan? Malam suro, begitu. Tujuannya kan itu untuk merawat supaya utuh. Selain itu menjaga keindahan, tidak rusak begitu tidak rusak, itu tujuan yang pertama. Yang kedua memang penghormatan, karena keris itu buatannya para empu. Orang-orang sakti zaman dulu, orang yang tirakat puasa macam-macam. Yang ketiga memang ada konsep keyakinan. Jadi karena kalau nggak dirawat bisa ngamuk atau apa. Ada pantangannya tidak Kang? Misalkan tadi saya sudah meminta pada Kang Mas Rukan untuk membuatkan jimat. Nah, apakah itu ada pantangannya? Pastinya ada. Pantangannya adalah tidak boleh merugikan orang lain. Pantangannya itu yang negatif pertama. Untuk yang negatif itu yang pertama, itu konsep saya. Konsep orang lain bisa juga beda. Kadang ada yang pantangannya tidak boleh dibawa ke toilet. Ada. Tidak boleh dibawa ke tempat-tempat kotor. Mungkin berbeda ya kan? Macam-macam pantangan itu. Yang penting kalau bagi saya tidak boleh merusak orang lain. Yang penting kalau kita punya niat baik, jangan dibuat untuk melukai orang lain begitu. Ya Kang, tidak membuat negatif kepada orang lain. Nah, misalkan saya mau bertanya nih Kang, dalam pembuatan jimat tadi Kang Mas Rukan menjelaskan sangat singkat begitu ya Kang. Nah, ada pembuatan jimat yang memerlukan metode lama begitu Kang? Tadi metodenya adalah dengan cara nulis harus tahan nafas. Dia sholat dulu. Ada sholatnya ya? Bagi orang yang muslim tadi caranya beda-beda setiap orang. Begitu. Ada yang puasa dulu. Ada yang sholat dulu. Berdoa harus menghadapnya kemana. Kalau membuat jimat harus ada hadap-hadapnya begitu kan? Tergantung gurunya, ilmunya. Dia ilmu dari mana gitu. Ada yang harus menghadap kemana, harinya hari apa, terus lokasinya harus bagaimana. Terus berapa waktunya. Terus dalam menulis kadang ada yang harus tahan nafas, tidak boleh bernafas dalam menulisnya. Setelah itu juga dia harus membersihkan diri lagi, terus zikir lagi, didoakan lagi. Banyak prosesnya macam-macam. Panjang ya Kang? Beda-beda setiap orang. Setelah kita mempunyai jimat ini Kang, apakah ini ada masa berlakunya begitu Kang? Tergantung niat pembuatnya.
Tergantung niatnya juga, Kang. Niat yang membuat. Kalau yang niat, membuat. iya, yang membuat niatnya ini hanya bermanfaat selama sebulan ya sebulan. Berarti ada jangka waktunya begitu ya, Iya, Kang? tapi bagi orang yang tidak diniatkan jangka waktu seumur hidup bisa. Kan tergantung. Begitu. Tergantung. Kalau misalkan tadi yang batu-batu di dalam ini, khasiatnya dan fungsinya itu untuk seumur hidup atau bagaimana, Kang? Yang meyakini. Tergantung yang meyakini juga. Kalau alam itu kan tidak ada batas waktu. Iya, tapi betul. kalau yang memiliki itu meyakini, ini nggak ada manfaatnya nih, ya udah hilang manfaatnya seketika. Tapi kalau dia yakin, ini ada berkahnya sampai kapan pun, sampai anak cucu, ya itu masih ada manfaatnya. Karena ini soal keyakinan dan iman kan gitu. Oh iya. Saya ini di rumah sebenarnya punya begini, Kang. Ya. Ini namanya apa? Batu aki ya, Kang? Batu, ya, Batu batu. aki. Apakah itu fungsinya beda-beda seperti itu, Kang? Ada yang warnanya hitam, ada yang warna ungu, hijau. Itu betul. Bagaimana, Kang? Beberapa ahli ada yang menyebutkan beda warna, beda manfaat. Tergantung sudut pandang dari mana. Iya. Ada yang ahli pakar spiritual, ada yang mengatakan begitu. Iya. Para psikolog ada yang begitu. Ada juga yang apapun warnanya bisa juga manfaatnya berbagai macam atau berbagai ragam. Iya. Jadi tergantung pengetahuan juga kemantapan hati seseorang. Begitu ya. Dan Kang. tentunya tanyakan ahlinya gitu. Ini manfaatnya apa? Tanya kepada ahlinya, aslinya fungsinya Untuk gitu, apa? manfaat Betul. untuk apa? Fungsinya begitu. untuk apa? Iya, baik. Nah, pemirsa, bagi Anda yang mempunyai jimat di rumah ataupun Anda yang ingin memiliki jimat ataupun Anda yang hanya sekedar ingin tahu tentang apa itu jimat, manfaat jimat dan lain-lain, tentu saja Anda perlu bertanya kepada pakar yang mengetahuinya ya, Kang. Betul. Pakarnya juga tidak boleh yang asal-asalan ya, Kang. Iya, yang profesional, yang berpengalaman. Nah, misalkan misalkan batu di kali, Kang. Batu di kali itu warnanya berbeda dari batu yang lain. Apakah saya bisa menganggap itu sebagai jimat begitu, Kang? Ya, itu tergantung Anda. Kalau Anda meyakini iya bisa. Tapi kalau ya, Anda Kang? tidak percaya nggak bisa. Tergantung keyakinan kembali begitu, keyakinan Kang? kita. Iya. Berarti setiap jimat yang diyakini itu membawa ada energinya begitu, Kang? Iya. Karena kekuatan itu kan di saat kita meyakini. Dari keyakinan kita begitu mengimani ya, dan kita meyakini. Kalau kita mengimani berarti ada konsep ketuhanan. Iya. Kalau kita meyakini konsepnya pribadi gitu. Kalau kita iman bahwa ini diberi kekuatan oleh Tuhan, maka pasti ada kekuatannya. Begitu, atau kita hanya pribadi, saya yakin ini ada manfaatnya, ini untuk ini, itu pun bisa berefek, bermanfaat. Iya. Makanya jimat A sama B tergantung siapa yang megang. Tergantung pemiliknya. Iya, kalau pemiliknya yang satu percaya, yang satu enggak, ya berefek yang percaya. Gitu. Kalau yang nggak percaya jangan, nggak perlu. Begitu. Nah, untuk jimat sendiri itu kan ada kekuatan goib gitu ya, Kang. Iya. Aslinya ada penunggunya. Misalkan dari patung ini, saya percaya ini ada penunggunya. Itu berarti bisa menimbulkan sesuatu yang berbeda kepada saya begitu, Kang? Betul. Iya. Begitu. Dan penunggu atau mungkin yang ada yang mengistilahkan itu khodam atau jin, itu memang setiap tempat ada gitu. Dan benda-benda itu kadang ada isinya semacam itu, atau terkadang itu isian alam. Jadi keyakinan yang membuat dia yakin dan udah didoakan, maka bisa juga itu dari alamiah. Tapi kalau itu diberikan sebuah ilmu khodam, ilmu makhluk astral, bisa juga benda itu ada makhluk astralnya. Ada penunggunya begitu. Betul, ya, Kang. Ya. Nah, tergantung pemiliknya dan siapa yang memberikan. Iya. Misalkan dari contoh ada itu orang yang sudah memiliki jimat, Kang. Namun ia malah menjadi musyrik begitu, Kang. Apakah itu salah dari jimatnya ada penunggunya yang jahat, nakal, atau dari pemiliknya sendiri? Kembalinya ke manusianya. Kembali ke manusianya. Karena iman, percaya itu kan dari manusia itu sendiri. Jadi tidak berpengaruh, tidak tergantung bendanya atau apa orangnya ya, Kang? Orangnya. Iya. Tapi memang ada beberapa benda yang isinya adalah hitam. Ada benda hitam, Kang? Iya, atau jimat-jimat yang isinya adalah hitam atau sebuah energi yang negatif. Iya. Itu juga hati-hati para pemirsa. Jadi tidak boleh sembarangan menggunakan jimat. Itu jimat dari siapa? Begitu, jenisnya Kang? apa? Ada jimat yang memang itu kekuatan setan negatif. Itu pemiliknya bisa jadi terpengaruh. Karena yang penunggunya yang di dalam Ya, hitam itu ya, karena itu ritual hitam, misalkan itu adalah jimat yang dibuat dengan konsep iblis atau setan,
ya pemiliknya bisa marah-marah, bisa suka ngamuk-ngamuk, macam-macam, bisa merusak juga. Karena apa? Ya itu didapatkan dari cara yang salah. Caranya salah mendapatkannya. Misalkan pemiliknya ini dulunya adalah seorang paranormal yang ritualnya adalah dengan cara membunuh orang misalkan, atau dengan cara ini dikasih, mohon maaf, kotoran misalkan, itu kan misalkan bisa, ada tumbal seperti itu kan, tumbal misalkan, itu kan perusakan gitu, itu bisa berefek, penggunanya pun panas, bisa tidak bagus, tidak baik karena dari awalnya juga tidak baik ya, betul. Begitu kan. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa barang-barang ini tuh bisa dijadikan sebuah jimat ya, Kang. Nah, selanjutnya kalau saya meyakini bahwa ini tadi bukan bisa saya sembah, berarti begitu termasuk haram begitu, Kang? Iya, bagi orang Islam kalau dia menyekutukan Tuhan tetap haram. Haram begitu ya. Tadi keyakinannya apa? Kalau dia yakinnya adalah wah ini yang paling sakti nih, nah itu nggak boleh. Tapi berkat Tuhan benda ini ada manfaatnya, nah itu boleh. Nah, bisa diberikan saran begitu bagaimana buat pemirsa yang memiliki jimat biar tidak musyrik begitu kan? Ya. Tidak salah arah begitu. Baik, kan? Jadi pemirsa, jimat atau pegangan atau sarana atau benda bertuah itu Anda harus menata hati dulu. Jadi kalau hati dan iman Anda sudah tertata, baru boleh Anda menggunakan pegangan, jimat atau benda bertuah. Apa yang harus ditata? Jiwanya, imannya, bahwa iman, kemantapan hati kepada Sang Pencipta, itu yang nomor satu. Nah, benda-benda ini hanya sebagai anugerah dari Tuhan, sebagai sarana, perantara, sebagai sarana ya, perantara. Kan? Jadi tidak boleh disembah. Tidak boleh disembah, karena tetap ada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, tapi benda ini memang memiliki kekuatan yang sudah didoakan. Nah, yang kita hormati apa? Doanya. Kekuatan itu milik Tuhan, tapi orang yang mendoakan ini kan tidak sembarangan. Dia harus puasa, tirakat, macam-macam. Yang kita hormati adalah usaha orang-orang sakti terdahulu itu, orang-orang yang berilmu yang membuat jimat. Karena dia membuatnya tidak sembarangan. Lewat proses yang panjang ritual yang belum tentu kalian bisa. Belum tentu masyarakat umum mampu, karena memang tidak sembarang orang mampu. Itu yang paling penting. Terus yang terakhir, merawat atau tidak, niatnya adalah menghormati itu. Satu, menjaga supaya barangnya tidak rusak. Yang kedua, menghormati orang yang mendoakan ini tidak sembarangan. Begitu. Jadi itu tujuannya, bukan berarti terus menyembah kalau ini nggak dirawat. Jadi musyrik nanti. Jadi musyrik nanti. Jadi merawatnya niatnya bukan karena takut, tapi karena supaya terawat. Kedua, karena menghormati orang yang membuat dan mendoakan. Karena melewati usaha yang panjang tadi ya, yang tidak semua orang bisa. Iya, begitu. Jadi pemirsa, bagi Anda yang mempunyai jimat, Anda harus menata hati terlebih dahulu begitu. Betul, ya, Kang. Dan tata imannya. Iya. Baik, tadi Kang Mas Rukan sudah memberikan tips dan saran bagi kita ketika kita memiliki jimat, sebaiknya kita harus menata hati terlebih dahulu dan meluruskan niat kita. Nah, saya masih bersama dengan Kang Mas Rukan di sini akan menanyakan sedikit begitu, Kang, kasus-kasus yang mengenai jimat begitu, Kang. Apakah selama ini pernah ada kasus yang negatif setelah kita memiliki jimat? Misalkan ada orang yang gila karena jimat begitu, Kang? Bisa diceritakan? Baik, jadi banyak sekali pengguna-pengguna jimat dan ragam-ragam yang macam-macam. Pastinya orang-orang yang meyakini itu positif, maka jimat itu bisa berdampak positif, bermanfaat. Misalkan ada jimat untuk kesuksesan dan lain sebagainya, percintaan dan lain sebagainya. Nah, tapi juga ada pengguna jimat yang karena salah keyakinan, salah guru juga, bisa menyebabkan berdampak kepada mental. Jadi karena tadi imannya bergeser. Dia meyakini bahwa jimat ini adalah yang paling segalanya. Ketika salah dia tidak meyakini bahwa Allah yang memiliki kekuatan itu. Nah, di saat jimat itu hilang, dia gusar, jadi gila begitu stres, jadi bingung karena kok jimat saya hilang. Kenapa? Karena dia hanya meyakini bahwa benda itulah yang paling sakti. Padahal ada Allah yang Maha Kuasa, ya Tuhan yang memberikan sebuah keajaiban gitu. Jadi terkadang gilanya bukan karena jimatnya, tapi hilang karena dia terlalu percaya gitu ya. Jadi aduh, pegangan saya gimana nih gitu. Saya nggak bisa melakukan apa-apa tanpa jimat itu. Nah, itu karena imannya ya harus ditata bahwa oke lah itu sebagai pegangan Anda, tapi masih Tuhan itu bersama Anda dan kekuatan-kekuatan yang lain masih ada. Oh, begitu ya, Kang. Itu. Nah, saya pernah mendengar juga ada orang itu yang masalah cintanya gagal, terus dia mencari solusi dengan jimat.
Misalkan ada juga orang pedagang yang tidak laris, dia misal mencari solusi dengan jimat, apakah itu bisa kan? Ya, banyak sekali dan itu bisa. Bisa. Karena mungkin untuk dagangan ya yang mungkin tidak laris, Iya, sepi, begitu. ya mencari orang pintar untuk cari jimat untuk pelarisan. Saya pernah mendengar itu Kang, kemarin ada yang pernah bercerita, Mbak saya itu di rumah biasanya dagangan saya sepi, tapi gara-gara ada tetangga yang buka jualan baru, terus tempat saya jadi sepi begitu. Tadinya rame. Iya, rame aslinya. Terus jadi sepi. Jadi sepi karena ada warung Pesaing. baru. Iya. Ya itu bisa juga jadi semacam para psikolog, paranormal memberikan jimat untuk pelarisan. Ada gitu. jimat untuk percintaan. Percintaan. Ada Misalkan jimat, yang lagi putus begitu kan? betul, Bisa dibuatkan jimat ya jimat kan? supaya dia dapat pacar baru misalkan, atau juga jimat pagar diri, pagar gaib supaya tidak diganggu orang. Karena tadi jimat itu kan benda atau sarana untuk mengantarkan sebuah doa. Dari Kekuatan tadi ya, itu kan, doa itu mempunyai kekuatan yang berdampak kepada penggunanya, kepada Iya. pemakainya. Nah, jadi bisa apa saja begitu. Misalkan ada orang yang berniat membuat jimat untuk memutuskan hubungan orang begitu kan? Bisa juga. Bisa juga ya kan tergantung niat dan doanya. Boleh ya kan? Untuk merusak aja bisa. Misalkan Merusak apa kan? iya Itu jimat untuk merusak rumah tangga orang. Atau jimat untuk membuat orang sakit, itu bisa. Ada itu kan? Bisa. Bisa. Termasuk jimat untuk membunuh orang, bisa juga. Berarti nanti dibuatkan, misalkan untuk membunuh orang dibuatkan kertas begitu juga kan? Atau ada Saya kurang tahu, sarana saya lain? tidak pernah membuat jimat untuk membunuh orang. tidak pernah ya? Gitu. Tapi bisa digunakan untuk itu karena kekuatannya itu. Dari kekuatan doa Iya, tadi kalau saya menghimbau kita hanya nolong membuat jimat hanya yang positif saja. Iya. Pengalaman saya tidak mau membuatkan jimat-jimat yang merusak karena itu adalah jadi black magic atau jadi kekuatan hitam dan itu berdosa kan. Kita hanya melayani orang-orang yang positif, yang baik dan sama teman-teman para psikolog di luar sana, paranormal. Ya, kita bantu hal-hal yang baik aja. Yang baik saja. Melariskan dagangan. Iya, benar. Untuk kelancaran rezeki. Iya, untuk percintaannya biar lebih langgeng begitu lebih langgeng, setia, makin disayang bisa iya, mungkin kan. atau bagi yang jomblo nggak punya pasangan nggak punya cepat pasangan menikah. biar cepat menikah, Itu begitu. jimat-jimat seperti itu yang kita sarankan kepada. Biasanya paling banyak itu klien meminta jimat yang berbentuk bagaimana dan untuk apa itu Kang? Paling banyak tadi pelarisan dagang, pelarisan, rezeki, iya. percintaan itu yang paling banyak. Paling banyak. Karena itu kebutuhan dasar manusia. Begitu ya Kang. Iya. Iya. Baik, permasalahan di luar sana banyak sekali ya kan tentang penggunaan jimat. Ya. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Namun setelah kita tahu tadi pembahasan tentang dari Kang Mas Rukan mengenai jimat, pemirsa Anda dapat mengetahui sendiri apa itu fungsi jimat, bagaimana cara kita menggunakan jimat, dan bagaimana juga sikap kita dalam melaksanakan ajaran agama Islam melalui jimat. Nah, bagi Atau pemirsa, juga agama yang lain tidak hanya Islam ya kan? tidak hanya Islam, Iya. semua ya konsepnya adalah yang baik-baik saja. Intinya yang baik bisa menggunakan jimat ya Kang? Iya. Baik pemirsa, sudah kita berbicara kupas tuntas tentang jimat bersama Kang Mas Rukan. Selanjutnya untuk tanya-tanya lebih lanjut kita akan bahas pada episode berikutnya. Baik pemirsa, sekian kupas tuntas para psikologi TV bersama Kang Mas Rukan. Saya Lutfi Villa beserta kru kerabat kerja yang bertugas undur diri. Jangan lupa saksikan di episode selanjutnya para psikologi TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah.